Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Semoga kamu semuanya dalam keadaan sehat. Jumpa kembali kita dalam Mapel IPS bersama saya Ibu Eva Siagian dengan subtema permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan pengertian permintaan, yang kedua mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang ketiga menggambarkan kurva permintaan, yang keempat mengidentifikasi permintaan menurut daya beli masyarakat. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa manusia itu sebagai makhluk ekonomi atau disebut juga Homo economicus. Kenapa? Karena manusia itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta mempertahankan kehidupannya. Salah satu cara di sini adalah dengan melakukan transaksi jual beli. Dalam proses ini nantinya kita akan dihadapkan pada suatu konsep permintaan, penawaran, harga, dan kualitas akan suatu barang atau jasa, di mana kesemuanya itu akan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, anak-anak, tentunya kamu pernah belanja di pasar tradisional. Di sana ada pihak penjual dan ada pihak pembeli. Biasanya anak-anak, pembeli itu selalu menawar ya sebelum membayar harga barang. Contoh, Bu, sekilo cabai ini berapa? Ya, maka pihak penjual akan mengatakan harga kita misalkan Rp20.000. Maka pembeli akan berusaha menawarnya setidak-tidaknya kurang dari Rp20.000. Hal ini terjadi anak-anak di pasar tradisional. Nah, sehubungan dengan itu, apa yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan dan penawaran akan saling bertemu dan akan membentuk satu titik pertemuan dalam satu harga dan kuantitas atau jumlah barang. Nah, apa itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan D atau demand. Kemampuan manusia untuk melakukan permintaan terhadap barang dan jasa sangat terbatas. Lalu anak-anak, apa saja yang mempengaruhi permintaan itu? Yang pertama, harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, ramalan masa depan. Nah, anak-anak, mari satu-satu kita bahas. Harga barang. Harga suatu barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah banyak. Contohnya begini anak-anak, menjelang Lebaran, Tahun Baru atau Imlek, itu harga telur biasanya naik. Yang biasanya dari 1.300 itu naik menjadi 1.400 per butir. Mengapa? Karena terjadi permintaan yang banyak pada saat-saat tertentu. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat mempengaruhi permintaan barang. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta bertambah. Selanjutnya, selera masyarakat. Selera sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Apabila orang tersebut menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak menghiraukan adanya kenaikan harga. Apabila selera masyarakat terhadap barang tersebut rendah, maka permintaan barang tersebut juga rendah. Nah, di sini ada gambar contoh-contoh saya masukkan ya anak-anak ya. Nah, jika harga pakaian ini melonjak naik, ya, kamu sudah pengen kali membelinya ini, maka kenaikan harga akan tidak kamu hiraukan. Selanjutnya,
ada kualitas barang. Kualitas barang akan mempengaruhi terhadap permintaan barang, walaupun agak beda sedikit dengan barang yang lainnya. Selanjutnya, harga barang lain atau barang substitusi. Harga barang lain ikut mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang diminta. Apabila harga dari barang substitusi lebih murah, maka orang akan beralih pada barang substitusi tersebut. Contoh, kaos adalah pengganti kemeja. Selanjutnya, ramalan masa depan. Apabila konsumen memperkirakan bahwa harga akan naik, maka konsumen cenderung menambah jumlah barang yang dibeli karena ada kekhawatiran harga akan semakin mahal. Selanjutnya, jumlah penduduk. Pertambahan penduduk akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Nah, sekarang kita perhatikan. Hubungan antara berbagai harga dengan jumlah barang yang diminta dapat digambar dalam suatu grafik yang disebut dengan kurva permintaan. Kurva permintaan adalah gambar yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga barang dalam berbagai kondisi. Kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah atau slow negatif. Unsur penyusun kurva adalah harga atau P yang dilambangkan dengan garis vertikal. Jumlah barang atau Q yang dilambangkan dengan garis horizontal. Dan garis permintaan yang menghubungkan titik pertemuan harga dan jumlah barang yang diminta. Anak-anak, perhatikan tabel di bawah ini. Ya, di tabel itu ada saya buat harga per kilogram jeruk, lalu jumlah jeruk yang diminta. Dari tabel ini anak-anak akan kita gambarkan dia di dalam bentuk kurva permintaan. Kalau di matematik disebut grafik, ya. Kalau di ekonomi jadi disebut kurva. Nah, perhatikan anak-anak, garis vertikal ini tadilah yang disebut dengan harga atau price. Sedangkan garis yang horizontal ini ya atau jumlah jeruk yang diminta ini disebut quantity, jumlah barang yang diminta. Sementara yang menghubungkan antara garis P dan garis Q ini disebut tadi dia ya pertemuan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Nah, kembali kita lihat lagi. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga barang dalam berbagai kondisi. Ini dia ya. Nah, pada harga Rp6.000, jumlah barang yang diminta atau jumlah jeruk yang diminta itu ada 20 unit atau 20 kg. Pada harga Rp5.750 diminta 40 kg. Sebaliknya pada harga Rp4.500 dia diminta ya jumlah jeruk yang diminta 140. Nah, dari sini anak-anak dapat dikatakan bahwa kurva permintaan itu melereng dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau kita perhatikan tadi bunyi hukum permintaan, ya, jika harga naik, ini dia anak-anak, jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta sedikit. Jika harga turun, ya, jumlah barang yang diminta itu bertambah. Atau disebut juga kurva permintaan itu harga berbanding terbalik dengan jumlah barang yang diminta. Nah, sampai di situ ada yang mau bertanya? Oke, nanti silakan japri saya. Kita lihat hukum permintaan. Semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia diminta. Dan sebaliknya,
semakin naik tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta, atau harga berbanding terbalik dengan jumlah barang yang diminta. Lalu anak-anak, kita masuk dengan macam-macam permintaan. Permintaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, antara lain permintaan berdasarkan daya beli dan jumlah subjek pendukung. A. Permintaan menurut daya beli. 1. Permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Contohnya, kalau saya punya duit, saya melakukan permintaan efektif, misalnya membeli sepeda motor. Ya, sepeda motor ini mau saya beli karena disertai dengan kemampuan membayar. Jadi, pengen saya ini duitnya sudah tersedia dan siap untuk dibayarkan. Lalu permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli, tetapi belum melaksanakan pembelian barang atau jasa tersebut. Nah, di sini saya bawakan contoh rumah. Ya, rumah ini ingin saya miliki, tapi ya duit yang ada belum mencukupin, atau uangnya sudah mencukupin, tetapi ada lagi yang lebih mendesak, sehingga rumah ini masih tertunda untuk dibayarkan. Selanjutnya, permintaan absolut adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Di sini juga saya bawa contoh rumah mewah. Ya, saya tidak memiliki potensi atau untuk menempati rumah ini. Kenapa? Ya, karena saya tidak punya duit. Maka dikatakanlah itu permintaan absolut, karena tidak mempunyai daya beli untuk memiliki rumah ini. Selanjutnya, anak-anak, permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya. Yang pertama, permintaan individu adalah permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ini tergantung kepada individunya masing-masing. Nah, yang kedua, permintaan kolektif atau permintaan pasar adalah kumpulan dari permintaan-permintaan perorangan, individu, atau permintaan secara keseluruhan para konsumen di pasar. Nah, ini anak-anak contoh-contoh permintaan efektif. Artinya, ya di sini sekolah bukan satu orang yang perlu, melainkan banyak orang. Ya, ada lagi di sini rumah ibadah, lalu ada rumah sakit, bank, atau mall. Inilah merupakan contoh-contoh kebutuhan kolektif, permintaan kolektif. Oke anak-anak, sampai di sini. Selamat belajar.